Amsal pasal 20. Anggur itu pencemooh, minuman keras itu pembuat onar. Tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Kegentaran dari raja seperti auman singa muda. Siapa membangkitkan amarahnya membahayakan diri sendiri. Terhormatlah seseorang yang menjauhi perbantahan, tetapi setiap orang bodoh memulai pertengkaran. Di awal musim hujan, pemalas tidak membajak. Ia mencari di musim menuai, tetapi tidak mendapat apa-apa. Rancangan dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang berpengertian dapat menimbanya. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapa dapat menemukannya? Orang yang benar bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Raja yang bersemayam di atas kursi pengadilan dapat menilai segala yang jahat dengan matanya. Siapakah dapat berkata, "Aku telah membersihkan hatiku, aku tahir dari dosaku"? Dua macam batu timbangan, dua macam takaran, keduanya menjijikkan bagi Tuhan. Anak-anak pun sudah dapat dikenal dari perbuatannya, apakah bersih dan jujur kelakuannya. Telinga yang mendengar dan mata yang melihat, keduanya dibuat oleh Tuhan. Janganlah menyukai tidur, supaya engkau tidak jatuh miskin. Bukalah matamu dan engkau akan kenyang dengan makanan. Jelek, jelek, kata si pembeli, tetapi begitu ia pergi, ia memuji dirinya. Sekalipun ada emas dan banyak permata, tetapi perhiasan berharga ialah bibir berpengetahuan. Ambillah pakaian orang yang menjadi penjamin orang lain, dan tahanlah itu sebagai jaminan bagi orang asing. Roti hasil tipuan sedap rasanya, tetapi kemudian mulutnya penuh dengan kerikil. Rancangan ditetapkan dengan pertimbangan, sebab itu berperanglah dengan siasat. Siapa bergunjing membuka rahasia, sebab itu janganlah bergaul dengan orang yang bocor mulut. Siapa mengutuki ayah atau ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Milik yang cepat diperoleh pada awalnya akhirnya tidak diberkati. Janganlah berkata, "Aku akan membalas kejahatan." Nantikanlah Tuhan, Ia akan menyelamatkan engkau. Dua macam batu timbangan menjijikan bagi Tuhan, dan neraca curang itu tidak baik. Langkah orang dari Tuhan, lalu bagaimana manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Suatu jerat bagi manusia kalau tanpa berpikir ia mengatakan kudus, dan baru menimbang-nimbang sesudah bernazar. Raja yang bijak dapat menampi orang-orang fasik dan menggilas mereka dengan roda pengirikan. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Kasih dan setia melindungi raja, dan dengan kasih ia menopang tahtanya. Hiasan orang muda ialah kekuatannya, dan keindahan orang tua ialah uban. Bilur-bilur yang berdarah membersihkan kejahatan, dan pukulan membersihkan lubuk hati. Amsal 20 mengajarkan pentingnya hidup dalam integritas dan hikmat, serta bersandar kepada Tuhan dalam segala hal. Ayat 7 menekankan bahwa orang benar yang hidup dalam integritas akan menjadi berkat bagi anak-anaknya. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan yang jujur dan takut akan Tuhan tidak hanya membawa berkat bagi diri sendiri, tetapi juga bagi generasi selanjutnya. Sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk menjadi teladan dalam kebenaran dan kesetiaan, mencerminkan karakter Kristus dalam setiap tindakan kita. Pasal ini juga menyoroti pentingnya hikmat dalam menghadapi tantangan hidup. Ayat 5 mengatakan bahwa rencana dalam hati seseorang seperti air yang dalam, tetapi orang yang bijaklah yang dapat menimbanya.
Hikmat memungkinkan kita untuk memahami dan menggali maksud tersembunyi dalam berbagai situasi. Kita diingatkan untuk tidak mengandalkan pemahaman sendiri, tetapi selalu meminta bimbingan dari Tuhan melalui doa dan firman-Nya. Hanya dengan hikmat-Nya kita dapat membuat keputusan yang benar dan memuliakan Dia. Selain itu, Amsal 20 memperingatkan tentang konsekuensi dari kemalasan, kebohongan, dan hidup yang sembrono. Ayat 4 menegaskan bahwa orang malas tidak akan menuai hasil karena ia tidak mau bekerja saat waktunya. Ini mengingatkan kita bahwa Tuhan memberkati usaha yang dilakukan dengan tekun dan bertanggung jawab. Hidup yang berkenan di hadapan Tuhan adalah hidup yang dijalani dengan hikmat, ketekunan, dan kepercayaan penuh padanya. Karena Tuhanlah yang meneguhkan langkah setiap orang yang hidup dalam kebenaran.